Alkisah. Abu Nawas sangat sedih melihat rumahnya yang hancur karena diobrak-abrik prajurit kerajaan. Tapi dengan akal liciknya, Abu Nawas berhasil membalas kehancuran kerajaan dengan sebuah tongkat yang terbuat dari besi, dengan berdalih untuk membunuh lalat-lalat yang telah makan nasinya. Abu Nawas memporak-porandakan seluruh isi kerajaan. Inilah kisahnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun ar-Rasyid membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak jua ditemukan di bawah rumahnya Abu Nawas. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf kepada Abu Nawas dan mengganti rugi sedikit pun. Karena itu, Abu Nawas sangat sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda kepadanya. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah-olah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi ini," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun ar-Rasyid pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa seizin hamba dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar baginda raja dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," kata Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, hai Abu Nawas?" kata Raja Harun ar-Rasyid. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri bahwa hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapatkan izin tertulis dari baginda raja, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana di sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukulan dan pecah. Akhirnya hanya dengan beberapa menit saja
seluruh perabot istana hancur berkeping-keping, dan Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun undur diri, memohon diri barang-barang kesayangannya raja banyak yang hancur, dan meminta maaf. Bukan cuma itu saja, raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Begitulah kisah yang dialami oleh Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid. Kita bisa memetik hikmah dan menyimpulkan dari kisah ini bahwa berhati-hatilah kita dalam memutuskan segala sesuatu, karena akan berakibat orang menjadi sakit hati dan berbuat balik kepada kita untuk hal yang sama. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Sehingga apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Bagaikan gaung gema di suatu tebing, apa yang kita ucapkan maka akan terdengar kemudian dengan kata-kata yang sama setelah kita mengucapkan di tebing yang berseberangan. Itulah gema, itulah kata kita. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita sendiri. Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan cerdik. Raja Harun al-Rasyid adalah sosok yang bijaksana, tapi kurang memperhitungkan sesuatu yang menjadi merugi bagi rakyatnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid, sehingga menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Dengan demikian, kita semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalam.